Bonjour teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan mata kuliah sistem operasi yang berjudul Periodic Scheduling. PPT ini telah saya buat bersama teman-teman saya satu kelompok saya. Nah, apa itu Periodic Scheduling? Periodic Scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Nah, prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain yang pertama time limit, yaitu batas waktu. Yang kedua memory requirement, yaitu permintaan penyimpanan. Yang ketiga akses file, yaitu kemudahan dalam mengakses. 4. Perbandingan antara burst MK dengan CPU burst. Yang kelima tingkat kepentingan proses atau proses mana yang lebih penting. Berikutnya, Periodic Scheduling dapat dijalankan secara preemptif dan non-preemptif. Preemptif artinya jika ada proses yang baru datang memiliki prioritas lebih tinggi dari proses yang sedang berjalan, maka proses sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu proses CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sedangkan non-preemptif adalah kebalikan dari preemptif, yaitu proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tapi hanya diletakkan di depan queue atau antrian. Artinya preemptif mengutamakan prioritas, sedangkan preemptif mengutamakan antrian tanpa memandang prioritas dari non-preemptif. Kelemahan Periodic Scheduling adalah terjadinya infinitive blocking atau starvation, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan tidak pernah dieksekusi jika terdapat proses lainnya yang memiliki prioritas lebih tinggi. Solusi dari starvation adalah aging atau aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam proses antrian atau queue secara bertahap, yang artinya kadangkala proses tidak dapat dieksekusi karena prioritas proses yang lain lebih tinggi. Jadi solusinya yaitu aging, meningkatkan prioritas dari setiap proses menunggu dalam queue secara bertahap, artinya harus antri secara bertahap. Ini adalah beberapa contoh dari saya singkat PS. Diketahui 5 proses dengan urutan proses sebagai berikut. Prosesnya ada P1 sampai P5, burst time-nya sebagai berikut dan prioritasnya sebagai berikut. Nah, di sini ada P4. Kenapa di depan? Karena prioritasnya lebih tinggi, karena memuat angka 1 dalam prioritasnya, yaitu 1. Begitu seterusnya, semakin rendah angkanya semakin besar angkanya, semakin rendah prioritasnya. Jadi inilah urutannya. Sedangkan angka 12 ini berasal dari penambahan burst time atau ledakan waktu. Misalnya P4 awalnya 2, ini ada P5 10, ini 10. Jadi ditambahkan, kemudian ditambahkan lagi P1, begitu seterusnya. Jadi untuk mencari average wait time-nya atau rata-rata menunggu waktu, yaitu kita harus menambahkan, mungkin saya kurang tahu entitasnya ini, namun harus ditambahkan ini, kemudian dibagi setelah dijumlahkan, kemudian dibagikan dengan angka 5, dan ini hasilnya 11 mikrosecond. Itulah dia, dan ini adalah pitanya. Kebetulan P1 sama dengan 7 dan kemudian P1 stepnya 7 itu, maka dibuat 7 pita di sini, sedangkan P2 nya adalah 6, begitu seterusnya. Dan ini adalah beberapa contohnya lainnya. Jadi jumlah turn around nya adalah 29, jumlah apprehension waiting time nya adalah kita menjumlahkan jumlah turn around time nya dibagi dengan jumlah proses yang ada, dan hasilnya adalah 7,25 milisecond. Dan ini adalah beberapa warna dari proses. Itu warna kuning adalah P1. Jadi untuk mencarinya kita harus melakukan waktu tunggu, yaitu P1 sama dengan 0, P5 7 kurang 5 sama dengan 2, P3 9 kurang 3 sama dengan 6, P6
bagi 12, P6 12 bagi 6 sama dengan 6, P4 15 bagi 4 sama dengan 11, P2 sama dengan 19 kurang 2 hasilnya 17. Waktu tunggu rata-rata adalah dijumlahkan hasil untuk tunggunya dibagi dengan jumlah proses yang ada dan 7 satuan waktu hasilnya. Baiklah, demikian penjelasan periode scaling secara singkat. Jika ada kata yang salah, mohon maaf, dan mungkin saya menjelaskannya dan penjelasan saya masih kurang sempurna dan jauh dari kata sempurna. Jika ada kata yang salah, harap maklum. Seperti pepatah mengatakan, Bunda Colo beli tempe, belinya di Solo, silahkan ini biar kami jawab loh. Jadi ini kata-kata PPT kami. Jika ada yang bertanya, silahkan bertanya, dan ini kami gunakan untuk PPT kami presentasi minggu depan. Sekian dan terima kasih.